Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem pencernaan dan makan ikan. Tapi saya akan lebih detail membahas mengenai pembagian ikan berdasarkan cara makannya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem atau alat pencernaan pada ikan. Sistem atau alat pencernaan pada ikan terdiri dari dua bagian, yaitu saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digestoria. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, rongga mulut, farinks, eksofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari lambung, hati, dan pankreas yang berguna untuk menghasilkan enzim pencernaan atau katalisator yang nantinya akan membantu proses perombakan makanan. Di sini saya telah menyajikan dua gambar agar lebih mudah dipahami mengenai sistem pencernaan pada ikan. Prosesnya diawali dari mulut. Setiap jenis ikan memiliki bentuk mulut, bibir, gigi, dan aspek lainnya yang berbeda, tergantung jenis makanannya. Kemudian lanjut ke farinks. Setelah itu ke esofagus yang merupakan permulaan dari saluran pencernaan yang berbentuk seperti pipa, mengandung lendir untuk membantu penelan makanan, dan lanjut ke lambung untuk menampung makanan. Ada beberapa jenis ikan yang tidak memiliki lambung. Fungsi penampungan makanan digantikan oleh usus depan yang termodifikasi menjadi kantung yang membesar atau lambung palsu. Sambil mencerna makanan tersebut di lambung, secara perlahan-lahan makanan akan bergerak ke segmen bagian belakang. Di usus mulai terjadi penyerapan zat-zat makanan hasil pencernaan, dan sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Setiap jenis ikan memiliki bentuk mulut yang berbeda dan jenis makanan yang berbeda pula. Maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai pembagian ikan berdasarkan cara makannya. Berdasarkan cara makannya, ikan terbagi dari 5 golongan. Yang pertama yaitu penggerogot atau grazer, yang kedua pemangsa atau predator, yang ketiga penyaring atau steiner, yang keempat penghisap, dan yang kelima parasit. Yang pertama yaitu ikan penggerogot atau grazer adalah ikan yang mengambil makanan dengan cara memunguti sedikit demi sedikit secara berkelompok maupun satu persatu. Contoh ikan penggerogot yang mengambil makanan secara satu persatu adalah ikan sepat siam. Ikan ini biasanya memunguti jasad-jasad menempel di sela-sela dedaunan di tanaman air. Yang kedua, ada ikan pemangsa atau predator. Ikan-ikan buas pada umumnya dapat digolongkan sebagai pemangsa atau predator. Mangsa dari ikan predator adalah hewan-hewan makroskopik yang ukurannya hampir sama dengan lubang mulutnya. Sebagai alat pemakannya, di dalam mulut ikan buas terdapat gigi-gigi yang tajam dan kuat. Gigi-gigi tersebut berfungsi untuk menahan dan memegang mangsa, bukan untuk mengunyah makanan. Beberapa contoh ikan predator antara lain alu-alu, layur, cakalang, dan tuna madidihang. Yang ketiga, ada ikan penyaring atau steiner. Ikan penyaring adalah ikan-ikan yang mengambil makanannya dengan cara menyasar dengan mulutnya yang terbuka sambil tetap bergerak maju. Ikan pemakan plankton termasuk sebagai ikan penyaring. Dengan membuka mulutnya sambil berenang, plankton akan tersaring masuk ke dalam rongga mulut. Ketika mulutnya dikatupkan, air akan keluar lewat celah insang, sedangkan plankton akan tertahan oleh tulang tapis insang yang termodifikasi untuk ditelan masuk ke kerongkongan. Contoh ikan penyaring adalah kacangan dan ikan kembung jantan. Yang keempat, ada ikan penghisap. Ikan penghisap adalah ikan-ikan yang cara mengambil makanannya dengan cara menghisap lumpur atau pasir di dasar perairan. Makanannya terdiri dari organisme penghuni dasar atau bentos, detritus yang mengendap, bakteri, dan cendawan. Beberapa spesies jenis ini ada yang aktif.
memisahkan antara bahan makanan dan bukan makanannya. Spesies yang dapat memisahkan bahan makanannya akan membuang bahan yang bukan makanan dan akan memakan bahan yang merupakan makanannya. Sebagian spesies penghisap tidak dapat memisahkan antara bahan makanan dan bukan makanan. Dalam keadaan ini, semua bahan yang terisap akan ditelan seluruhnya. Contoh ikan penghisap antara lain adalah ikan mas tombro. Yang kelima, ada ikan parasit. Ikan parasit adalah ikan-ikan yang mendapatkan makanannya dengan jalan menghisap sari makanan dari dalam tubuh ikan atau hewan lain dalam keadaan segar sewaktu ikan korbannya masih hidup. Contoh ikan ini adalah Seratias sp atau anglerfish. Ikan jantan dari jenis ini ukurannya jauh lebih kecil daripada ikan betina. Selama hidupnya, ikan jantan menempelkan dirinya pada yang betina sambil menghisap sari makanannya. Kemudian ada ikan lamprey, yang merupakan ikan primitif tanpa rahang dan mulutnya dipenuhi gigi-gigi yang tajam. Dengan itu, ia makan dengan cara menempelkan mulutnya ke tubuh ikan yang besar, lalu melubangi kulit ikan itu dengan gigi-giginya yang tajam, kemudian ia menghisap darah dan cairan tubuh ikan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.